Keluarga suami. Setelah cukup puas mengingat berbagai kisahnya dengan keluarga kecilnya, rupanya membuat mata Hayati sedikit berair. Tak ia sangka hanya dengan mengingat saja bisa kembali memancing perih di hatinya. Namun tidak berhenti di situ. Hari itu Hayati seakan ingin menggali kembali semua luka lamanya, membiarkan luka itu perlahan mengiris-iris hatinya. Tapi kali ini Hayati mengingatnya bukan untuk terlarut dan berkutat di dalamnya. Namun Hayati ingin hari terakhirnya mengingat semua kenangan lama yang menyayat hatinya. Sudah saatnya ia melepaskan semuanya, melepaskan semua rasa sakitnya dan melanjutkan hidup barunya. Mungkin selama ini Hayati terlihat baik-baik saja hidup dengan seluruh luka yang ia bawa. Namun nyatanya tidak. Masa lalunya sangat menyakitkan. Wanita itu hanya berusaha menutupi, mengatakan dengan senyum merekah kalau ia baik-baik saja. Namun nyatanya tidak. Hayati sering menutupi semua kehidupannya, menyatakan di depan orang dia merasa bahagia, tetapi sebenarnya hatinya hancur lebur. Dan setelah melewati banyak kejadian yang semakin membuatnya sadar kalau solusi dari semuanya hanyalah satu, yaitu ikhlas. Tahukah kalian ikhlas? Ikhlas. Hidupnya tidak akan pernah tenang kalau luka itu masih tersimpan di dalam lubuk hatinya. Mungkin memang berat, namun jauh di dalam hati kecilnya ia tahu kalau dirinya wanita yang kuat, tentu sanggup melewati ujian semacam ini. Maka Hayati pejamkan matanya. Ia dongakkan kepalanya menghadap langit yang hari ini memancarkan warna yang anggun. Angin semilir yang melewati wajah Hayati seolah ikut membantunya mengingat kenangan lama. Angin itu membuatnya nyaman hingga senyum kecil terukir di bibir ranumnya. Perlahan ingatan Hayati mulai berjalan ke beberapa tahun yang lalu di rumah mertuanya. Masih ingat persoalan perang dingin yang terjadi di keluarga kecil Hayati? Ternyata kabar itu tembus sampai ke telinga mertuanya dan malah jadi makin rumit, makin panjang dan makin sakit. Ibu mertuanya itu berteriak heboh pada Hayati saat berkunjung ke rumahnya dan mendapati suasana yang canggung antara satu sama lain. Kenapa bisa sampai seperti ini? Terus kamu mau diam saja? Jadi istri itu yang nurut makanya sama suami. Begitulah kalimat yang berulang-ulang sang ibu mertua padanya. Hayati tidak terima. Sang ibu seolah menumpahkan semua kesalahan pada dirinya, seolah semua kekacauan yang terjadi selama ini memang kesalahan Hayati. Maafkan Hayati, Bu. Nanti saya minta maaf sama Mas Rido. Sudah berkali-kali Hayati minta maaf pada suaminya, namun sampai detik ini rupanya masih belum mampu memperbaiki keadaan. Memang sudah sepantasnya begitu. Masa gitu aja kamu gak tahu? Bentak ibunya seperti itu. Bentak ibu mertuanya. Tidak semudah itu, Bu. Ingin rasanya Hayati bilang begitu pada ibu mertuanya yang saat ini tengah berjalan mengelilingi pantry dapurnya, seolah menilai seberapa layaknya dapur itu untuk anak cucunya. Sampai Azam berumur 15 tahun pun Hayati belum sepenuhnya merasa nyaman dengan ibu mertuanya. Wanita baya dengan mulut pedas itu selalu saja bicara dengan nada yang menyakiti hati Hayati. Padahal dulu Hayati ingat betul bagaimana halus dan sopan tutur katanya saat meminta Hayati menjadi menantunya. Suara dentingan gelas yang diambil ibunya menyadarkan Hayati dari lamunan singkatnya. Ibu mau minum? Biar saya yang buatkan, Bu. Gak perlu, ibu bisa sendiri. Tangan Hayati yang hendak mengambil alih gelas sang ibu mertua ditepis begitu saja. Tidak sakit memang, tapi tetap saja membuat milu hatinya. Bu Nur, begitu biasanya ibu mertua Hayati dipanggil. Terlihat sedang berusaha menuang beberapa tetes sirup ke dalam gelas bening yang ia bawa. Setelah dirasa cukup, kakinya melangkah ke lemari pendingin mencari botol berisi air dingin di dalam sana.
Lama mencari, yang dicari tak kunjung ketemu. Ia pun bertanya pada Hayati, "Air dingin di sebelah mana?" Di pintu paling bawah, Bu," jawab Hayati cekatan sambil berjalan mendekat berniat mengambilkan botol itu untuk ibunya. "Gak perlu, bisa sendiri." Lagi, selalu saja seperti itu, dan Hayati hanya berusaha setenang mungkin mengatur ekspresinya. "Di mana-mana botol air itu ditaruh di atas, bukan di bawah begini." Saya taruh bawah karena penyangga yang atas udah rapuh, Bu. Takut nanti pecah, jadi di bawah saja. Hanya decakan yang Hayati dengar selanjutnya, ditambah ekspresi menyengit dari ibunya, seolah Hayati telah melakukan suatu kesalahan besar. "Ini mana cucu ibu, kenapa lama? Kamu bilang hari ini pulang jam 2? Sambil menyesap cairan berwarna hijau terang itu, Bu Nur bertanya pada Hayati, "Sebentar lagi, Bu, ini masih jam 2 kurang." Setelahnya Hayati pergi mencuci beberapa buah untuk disuguhkan kepada ibu mertua dan putranya saat pulang nanti. Sedangkan sang ibu masih menikmati cangkir bening dengan air sirupnya sambil tetap mengawasi setiap sudut rumah keluarga kecil Hayati. Jam kotak di dinding ruang tamu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Pintu rumah juga sudah terbuka dari luar, menampakkan sosok tinggi Azam dengan tas sekolahnya. Raut muka sang nenek yang dari tadi menampakkan kebosanan kini berganti dengan senyum penuh kasih sayang. Setidaknya Hayati bersyukur ibu mertuanya sangat sayang pada Azam. "Assalamualaikum." "Assalamualaikum." Suara Azam yang mulai serak, sebagai tanda seorang bocah lelaki di awal masa pubernya menyapa nenek dan ibunya. "Waalaikumsalam, sini nak." Sang nenek menjawab antusias. Azam salim pada ibunya, kemudian neneknya, tentu ditambah dengan beberapa kecupan di pipi kanan kiri Azam. Neneknya memekik gemas saat Azam merengek minta dilepaskan dari pelukannya. "Cucu nenek kenapa cepat sekali besar?" "Ya masa Azam kecil terus, Nek?" Kemudian suara tawa nenek Azam menggema di seluruh penjuru rumah. "Nenek kangen sekali dengan Azam." Azam juga kangen dengan nenek, tapi tugas sekolah Azam banyak, jadi nggak bisa main ke rumah nenek, ucap Azam sambil bergelung manja di lengan kanan neneknya, sembari kepalanya diusap penuh rasa sayang oleh sang nenek. Azam merasa nyaman. Diam-diam Hayati merindukan putranya, namun bukan rindu yang seperti biasanya. Ia bertemu dengan Azam setiap hari, tapi ia masih saja merindukannya. Hayati rindu sikap Azam yang manja seperti itu badannya. Hayati rindu Azamnya yang dulu karena kini Azamnya tak lagi sama. "Kalau gitu Azam ikut sama nenek saja ya?" Hayati kaget mendengarnya. Sudah sering ibu mertuanya bilang kalau ingin membawa Azam untuk ikut tinggal di rumahnya. Tapi Hayati selalu menegaskan pada Azam kalau neneknya hanya sedang bercanda menawari Azam untuk tinggal di sana. Walau sebenarnya tidak dapat dipungkiri kalau Hayati bisa melihat kesungguhan pada setiap ucapan ibunya. Hayati hanya takut kalau Azam tertarik kemudian benar-benar pergi dengan neneknya. Jarak antar rumah nenek dan Azam memang tidak begitu jauh, bahkan nenek lebih dekat dengan sekolah Azam. "Boleh Nek, Azam sih mau banget." Seakan tidak sadar dengan ekspresi panik di Hayati, Azam terus saja bilang iya atas semua keinginan neneknya. Hayati semakin panik, sang nenek semakin senang atas respon cucunya. Di meja makan siang ini ada nenek, Azam, dan Hayati yang tengah bersiap makan siang. Bapak Azam belum kembali dari tempat kerjanya, mungkin akan kembali tengah malam seperti biasanya. Entah kenapa Hayati merasa lebih lelah hari ini, padahal tadi ia selesai mengajar lebih awal dari biasanya sehingga bisa pulang cepat dan bersiap menyambut kedatangan ibu mertua. Oh, ibu mertua. Mungkin karena itu Hayati merasa lebih lelah. Pasalnya dari tadi ibunya itu terus saja meminta Hayati melakukan ini itu, sementara dirinya sibuk dengan Azam. Selesai dengan satu perintah, berganti dengan perintah yang lain, seakan tidak membiarkan Hayati mengganggu momen kebersamaannya dengan cucu kesayangan barang sedetik aja. "Itu Hayati, tadi ibu lihat ada banyak cucian kotor di kamar mandi. Bu, ya cepat dibersihkan sebelum suamimu pulang, biar enak dilihat," cerca mertuanya. Mulai dari meminta Hayati melakukan pekerjaan rumah
tanpa meminta Hayati pergi keluar untuk membeli beberapa keperluan yang sebenarnya masih bisa dibeli nanti. Iya Bu, nanti saya bersihkan setelah makan ya. Terserah. Tadi ibunya bilang agar cepat-cepat dibersihkan. Sekarang bilang terserah. Hayati lelah. Kenapa di usia senjanya sang ibu masih saja labil dan belum mampu bersikap bijak di depan Hayati? Ataukah hanya pada Hayati ibunya begitu? Entah. Nenek nanti menginap tidak? Kata Azam sambil menandaskan suapan terakhirnya. Nenek masih kangen dengan Azam. Nenek nginap saja ya. Harus Nek. Nenek harus nginap malam ini. Seru Azam girang. Hayati sering mendengar kalau terkadang nenek akan lebih memanjakan cucunya ketimbang ibu memanjakan anaknya. Mungkin inilah yang Azam rasakan di saat ibunya sedang menasihati Azam dan tidak sengaja melukai hatinya. Bocah itu selalu saja mencari pembelaan dari sang nenek. Azam sayang nenek. Neneknya pun sebaliknya. Namun sikap sang nenek yang terkadang salah selalu membenarkan apa yang Azam lakukan, membuat itu semakin sayang. Tentunya membuat Hayati semakin sulit mengendalikan tingkah anaknya. Nanti nenek tidur di kamar Azam aja Nek. Kenapa kamu takut tidur sendiri? Ucap sang nenek dengan nada sedikit mengejek yang diajak malah menampakkan wajah cemburut yang lucu, membuat sang nenek tidak tahan untuk mengusap rambut hitamnya. Ya berani dong Nek, orang tiap malam Azam tidurnya lo sendiri. Tidak ada yang salah memang dari ucapan Azam. Siapapun yang mendengarnya pasti merasa kalau kalimat itu biasa saja. Namun tidak dengan Hayati. Ia mendengar dengan jelas Azam menekan kata sendirian dalam kalimatnya. Hatinya semakin ngilu menangkap maksud Azam. Akhir-akhir ini memang Azam jarang mengunjungi kamarnya dan memilih menutup rapat-rapat pintu kamarnya setelah azan Isya, membuat kesempatan Hayati mengunjungi kamar putranya sebelum tidur tertutup. Makanya ikut ke rumah nenek, nanti tidurnya rame-rame sama kakek juga. Rupanya sang nenek tidak akan menyerah sampai Azam mau sungguhan tinggal di rumahnya. Kalau Azam mau saja Nek, tapi apa? Azam menggantung kalimatnya. Matanya menatap sinis ke arah Hayati, seolah semua sumber penghalangnya ada pada Hayati. Sang nenek yang tak paham hanya memasang ekspresi penasaran, menuntut Azam segera menjawab pertanyaannya. Gak tahu kalau dia gimana. Azam bilang dia sambil menunjuk Hayati dengan dagunya. Betapa perihnya hati Hayati itu, putra kesayangan satu-satunya, seolah sudah tak lagi menunjukkan hormatnya seorang anak pada ibunya. Hayati hanya sanggup menahan perihnya sambil tetap mempertahankan senyum tipis di depan mertuanya. Kalau dia gampang, nanti nenek bilang sama bapak kamu selesai urusan. Yang penting kamu mau. Apa-apaan ini? Hayati ada di depan mereka. Tangannya ada di atas meja yang sama dengan Azam dan neneknya. Namun kehadirannya dengan jelas diabaikan. Bahkan tidak diberi kesempatan untuk ikut andil dalam percakapan, apalagi mengambil keputusan. Hayati tidak ingat pernah melakukan kesalahan yang begitu fatal pada ibu mertuanya itu. Hayati juga tidak ingat sejak kapan ibu selalu memandangnya penuh benci. Yang ia ingat hanya senyum merekah ibu mertuanya saat Hayati menyatakan ia bersedia menerima lamaran Ridho anak mereka. Saat itu Hayati masih begitu muda. Pada pertemuan kedua, Ridho bahkan sudah membawa bapak ibunya untuk melamar Hayati. Hayati sangat terkejut waktu itu. Bahkan rasanya ia ingin kabur dari rumah saat itu juga. Namun sambutan ramah dari seluruh keluarga Anton dan berbagai janji manis yang keluarga itu berikan mampu memberikan ketenangan dan meluluhkan ketakutan Hayati. Hingga Hayati sekeluarga menyetujui pernikahan yang sangat mendadak itu. Setelahnya semua berjalan normal. Hayati kembali melanjutkan pendidikannya sembari berstatus sebagai seorang istri, tentu saja dengan segala kewajibannya. Bukan hal yang mudah, sekali lagi, bukan hal yang mudah mengurus rumah tangga sembari mengejar berbagai lika-liku kehidupan kampusnya. Membagi waktu antara semua urusan perkuliahan dan segala urusan rumah tangga membuatnya kelimpungan bukan main, apalagi pada usia awal pernikahan. Setelah 7 hari menikah, Hayati langsung diboyong oleh keluarga suaminya, dibawa untuk tinggal bersama dengan keluarga besarnya. Hayati pusing.
Ia bingung bukan main, baru saja terpisah dari keluarganya sendiri dan harus hidup dengan keluarga barunya. Saat itu ia berusaha sebisa mungkin agar diterima oleh keluarga suaminya, melakukan banyak pekerjaan rumah, menuruti semua perintah ibu mertuanya. Semua telah ia lakukan. Awalnya semua berjalan lancar, pekerjaan rumah dan urusan kampus sudah mulai berjalan beriringan dengan damai. Hayati pun sudah semakin betah tinggal di sana, pun sudah mulai merasa nyaman dan sayang pada ibu mertuanya. Namun sungguh sayang, tahukah kalian? Tidak demikian dengan ibu mertuanya. Wanita yang gemar memakai kerudung warna terang itu rupanya masih belum sepenuhnya menerima Hayati. Entah ekspektasi tentang Hayati yang mana yang masih belum mampu Hayati penuhi menurutnya. Semakin hari terlihat semakin jelas sorot mata ibu mertuanya selalu terlihat tidak nyaman saat Hayati berada di sekitar. Awalnya Hayati tidak sadar, suaminya juga tidak sadar, namun semakin lama semakin terasa. Mulanya sang ibu mertua hanya menggunakan lirikan sebagai ekspresi ketidaksukaannya. Kemudian mulai semakin terang-terangan dengan ucapan yang sedikit menyakitkan. Dan sampailah pada puncaknya, sang ibu mertua hampir memukul Hayati dengan peralatan dapurnya hari itu. Hayati takut, tentu saja ia merasa tidak nyaman. Maka sang suami memutuskan untuk mengajak Hayati membeli sebuah rumah kecil di desa seberang. Untuk sementara ternyata solusi itu cukup efektif. Hubungan Hayati dan ibu mertuanya kian membaik. Jadi Ridho pikir mungkin karena setiap hari bertemu ibunya itu jadi merasa sedikit tidak nyaman. Entah benar-benar membaik atau karena jarang bertemu jadi jarang ada permasalahan. Hayati tidak tahu pasti bagaimana isi hati ibunya. Namun setidaknya itulah jalan terbaik yang Hayati mampu lakukan. Pisah rumah dengan mertuanya menjadi solusi. Bagaimana dengan kalian yang sudah pernah menikah? Apakah kalian juga sama menjalani hidup seperti Hayati? Dan kini ibu mertuanya datang, kemudian terus-terusan membujuk putranya untuk tinggal bersama. Sungguh Hayati hanya tidak mau kejadian lama terulang kembali. Tapi ia tidak mungkin membiarkan putranya tinggal di rumah itu hanya dengan kakek dan neneknya. Bocah 15 tahun itu masih butuh orang lain untuk direpotkan dan kakak neneknya sudah terlalu banyak untuk direpotkan. Hayati tidak mau. Azam, kalau mau nginap sehari 2 hari di rumah nenek boleh kok. Tapi jangan buat nenek repot ya. Akhirnya Hayati buka suara, memilih menjawab dengan kalimat sebijak mungkin tanpa bermaksud menyakiti hati siapapun. Tuh kan Nek, pasti tidak boleh, cuma boleh nginap bukan tinggal. Azam semakin gencar memojokkan ibunya di depan sang nenek rupanya. Kamu ini kenapa toh? Wong anaknya mau kok dihalang-halangi. Ibu ini masih sanggup kok ngurus Azam, kata ibu mertuanya ngotot. Seakan tidak terima Hayati bilang kalau Azam merepotkan nanti. Azam yang merasa diperjuangkan oleh neneknya hanya memasang senyum penuh kemenangan di depan wajah Hayati. Bener bu, kata nenek, lagian Azam kan udah gede, gak mungkin ngerepotin nenek. Nanti kamu tanya bapak dulu ya kalau mau ikut nenek. Kalau hanya sekedar menginap beberapa hari, ibu pasti izinkan. Tapi kalau ikut dalam waktu yang lama, kamu lebih baik minta izin dulu sama bapak. Ya pasti diizinkanlah sama anak saya. Padahal Hayati tidak sedang mencari pembelaan, namun perkataan ibunya seolah menegaskan lagi kalau Ridho itu anaknya dan pasti akan mendukung keputusan ibunya. Nggih Bu, nanti kami bicarakan dulu. Acara makan siang kala itu diakhiri dengan Hayati yang membersihkan meja bekas mereka makan. Dan Azam dan nenek yang pergi ke kamar. Tak selang lama suara deru mesin mobil Toyota Avanza warna putih milik Bapak Azam terdengar. Hayati tidak heran suaminya pulang lebih awal. Pasti karena tadi ibunya memberitahu kalau akan berkunjung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas, sudah pulang? Namun basa-basi tetap dilakukan. Tidak ada sautan setelah itu. Seolah sudah paham kebiasaan ibunya. Ridho langsung menuju kamar Azam yang dari luar sayu-sayu terdengar suara candaan Azam dan neneknya. Tanpa menunggu lama, Ridho langsung membuka pintu kamar Azam dan berambur ke pelukan ibunya. Sudah pulang, Le? Nggih, Bu, sengaja cepat mau ketemu ibu. Sini ibu mau ngomong apa? Mau ngomong apa, Bu, soal Azam?
sadar namanya disebut azam, bersiap-siap mencari posisi senyaman mungkin untuk mendengarkan negosiasi antara nenek dan bapaknya dalam memperjuangkan izin azam untuk ikut ke rumah nenek. Selanjutnya hanya suara tawalah yang terdengar. Pintu kamar itu terbuka, separuh menampilkan sosok Azam yang tertawa begitu lepas di depan bapaknya. Hayati yang melihat senang sekaligus sedih, ingin sekali ikut masuk ke ruangan itu dan bergabung tertawa bersama yang lain. Namun hati kecilnya bilang jangan, nanti ia malah merusak suasana. Apalagi Azam sudah bisa tersenyum lebar di depan bapaknya. Hayati tidak mau momen penting itu rusak lagi karenanya. Jadi ia hanya memperhatikan Azam, putra kesayangannya, dari meja makan dapur tanpa berani mendekat. Betapa perih hatinya saat itu. Siang sudah berganti malam, kali ini bukan di meja makan, namun di kamar Hayati dan suaminya. Ridho yang baru saja jadi imam sholat maghrib berjamaah di rumahnya itu tengah duduk santai sembari membuka beberapa pesan di ponselnya yang belum sempat ia buka. Ada ratusan pesan di sana, mulai dari urusan pekerjaan sampai berbagai tawaran iklan yang tidak penting. Perlahan atensinya mulai teralihkan saat Hayati duduk di sebelahnya. Istrinya itu terlihat begitu lelah, kantong matanya terlihat semakin menghitam. Rasanya baru saat itu Ridho menyadarinya, lalu kemana saja ia selama ini? Mas, ya? Kini ponsel pintar dengan ratusan pesan itu ia letakkan di atas nakas dekat ranjang. Badannya sepenuhnya ia depan pada Hayati, seolah memberinya perhatian sepenuhnya. Aku mau ngomong sebentar, soal Azam? Sedikit terkejut, Hayati anggukan kepalanya pelan. Aku udah tahu, tadi ibu yang ngomong. Tunggu, jadi ibu mertuanya sudah membahas hal ini dengan suaminya langsung tanpa melibatkan dirinya. Bukankah seharusnya Hayati sebagai ibu Azam yang berhak membicarakan perihal ini dengan suami terlebih dahulu? Loh mas, masa ibu diskusi tanpa aku? Sudah, jangan dibuat drama, cuma masalah begini. Hayati tidak terima dengan kata cuma masalah begini. Ini soal Azam yang akan tinggal di rumah neneknya. Bukan sekedar cuma masalah begini bagi Hayati. Tapi tidak mungkin Hayati bantah perkataan suaminya saat itu juga. Jadi ia masih berusaha sabar. Jadi gimana mas? Mas izinkan? Tiba-tiba jantungnya berdegup kencang seolah jawaban dari bibir suaminya menentukan hidup dan matinya. Iya, kenapa dilarang? Lagi pula sekolah Azam lebih dekat dari rumah ibu. Mas sudah bilang ke ibu kalau mas setuju. Sudah. Kapan mas? Tadi siang di kamar Azam tadi? Iya. Spontan Hayati menghela nafas panjang. Kalau suaminya sudah berkehendak seolah tidak akan ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Raut mukanya jelas menggambarkan kecewaan atas keputusan yang diambil suaminya tanpa mempertimbangkan pendapat Hayati. Bagaimana mungkin mempertimbangkan, meminta pendapatnya saja suaminya enggan. Helaan nafas panjang Hayati rupanya mencuri perhatian sang suami. Ia tidak sadar kalau dari tadi suaminya memperhatikan setiap ekspresi yang ia keluarkan seolah mencari pendapat tanpa bersedia bertanya. Hanya menyimpulkan dari apa yang ia lihat. Kenapa kamu? Gak suka? Hayati gelagapan. Bukan mas, cuma tadi kenapa aku tidak ditanyain dulu sebelum kamu buat keputusan. Tadi aku sudah diskusi sama ibu, kan sama saja. Lagian kamu gak mau ikut bergabung. Bukan tidak mau gabung mas, aku cuma gak mau ganggu kalian saja. Kamu ini aneh-aneh aja. Gak usah mikir yang macam-macam ya. Apalagi soal ibu. Emang tidak ada seorang pun di rumah ini yang paham akan perasaan Hayati. Kalau saja ia bisa bergabung dalam obrolan semudah itu tanpa menimbulkan suasana canggung di sana, pasti sudah Hayati lakukan dari awal. Bukannya mikir yang aneh-aneh mas, memang begitu adanya. Sang suami mengusap mukanya kasar, seolah semua perkataan Hayati sangat mengganggunya. Sudah, diam kamu. Aku gak mau ribut, ada ibu di sini. Hayati hanya bisa menurut diam daripada makin panjang urusannya. Apalagi suaminya benar, jika dilanjutkan pasti mereka akan ribut lagi dan akan sangat panjang urusannya. Kalau sampai ibunya mendengar keributan itu, mending sekarang kamu keluar, susul ibu ajak ngobrol biar ibu senang. Bagaimana Hayati bisa membangun obrolan yang menyenangkan dengan ibunya kalau setiap ucapan yang keluar dari bibir ibu mertuanya bagai belati yang tepat menancap di hatinya. Namun sekali lagi tidak ada yang bisa Hayati lakukan selain menurut pada suaminya. Hayati begitu menghormati Ridho sebagai suaminya meski sudah tidak pernah sejalan dengan tindakan suami. Baik mas, aku paham dulu.
setelahnya terdengar suara pintu yang ditutup dari luar oleh Hayati. Di ruang keluarga, sehabis jamaah Isya, Hayati beserta suami, anak dan mertuanya tengah berkumpul. Duduk santai di depan televisi, menikmati serial keluarga yang sedang siaran langsung kala itu. Tak jarang suara tawa azan terdengar begitu nyaring dan disambut tawa yang lainnya kemudian. Sang nenek terlihat sangat bahagia sembari terus menyisir suara hitam Azam yang saat ini tengah tidur di atas paha neneknya, sedangkan ayah Azam terlihat tengah menikmati serial televisi sembari sekali-kali mengecek pesan yang belum sempat dibuka di ponsel pintarnya. Kemudian Hayati seperti biasa senyum selalu ia tampilkan pada wajah ayunya, sembari mengamati semua orang di sekitarnya. Mungkin hanya Hayati yang matanya tidak fokus ke layar televisi, namun fokus mengabsen satu persatu semua orang di keluarga itu. Tiba-tiba perasaan cemas merasuki hatinya. Ia takut kalau Azam benar-benar akan tinggal bersama nenek. Bukannya ia tidak mau Azam dekat dengan neneknya, bahkan sudah Hayati bilang kalau ia tentu mengizinkan Azam menginap di rumah neneknya barang sehari 2 hari. Namun saat ini keinginan Azam untuk tinggal dengan sang nenek lebih terlihat sebagai upaya kabur dari rumah menurut Hayati. Jelas saja Hayati tidak mau seperti itu. Pak, jadi kapan Azam bisa berangkat ke rumah nenek? Sontak ucapan Azam disambut berbagai reaksi oleh orang-orang di ruangan itu. Neneknya terlihat senang bukan main. Bapaknya terlihat tengah menimbang keputusan. Lalu Hayati terlihat kelabakan, kaget atas pertanyaan Azam. Bahkan Azam belum minta persetujuan dari ibunya secara langsung. Terserah kamu, besok juga bisa. Yeay! Tapi Azam, seruan bahagia anak itu harus terinstruksi oleh kalimat Hayati. Semua mata kini memandang ke arah Hayati seolah menghakimi atas keputusan yang berbeda. Kenapa Bu? Kamu sudah memutuskan mau tinggal sama nenek? Azam belum dapat izin dari ibu loh. Pasti ibu gak kasih izin sama Azam kan? Bukan begitu, dengarkan ibu dulu ya. Nggak mau, yang penting bapak sama nenek setuju. Azam nggak peduli, Azam tetap mau tinggal sama nenek. Nak, dengarkan ibu dulu. Bocah 15 tahun itu nampaknya masih betah mempertahankan egonya, tidak mau sedikit pun mendengarkan pendapat sang ibu. Hayati bingung, jadi Azamnya akan sungguhan pergi. Apa jadinya rumah itu tanpa Azam? Apa jadinya rumah itu tanpa candaan dan suara berisik Azam? Sudah, tidak usah diributkan. Anaknya mau, bapaknya mengizinkan, lalu apa lagi? Sang nenek memotong percakapan ibu dan anak itu. Kemudian sang bapak menengahi. Ibu benar, jangan dibuat ribut. Sudah, kamu mending bantu Azam packing bajunya aja. Dan begitulah percakapan malam itu terakhir. Azam tetap pergi dengan atau tanpa persetujuan Hayati.